Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan satu rahasia penting mengenai Kitab Wahyu. Terutama ini mengenai kegerakan kuda putih. Ini merupakan penyampaian saya yang bertema kegerakan kuda putih pada bagian yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kitab Wahyu ini secara keseluruhan di dalam pola tabernakel itu terkena tabut perjanjian Allah. Satu, benda di ruang Maha Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini artinya apa, saudaraku? Ruang Maha Kudus itu orang biasa tidak bisa masuk. Imam-imam tidak bisa masuk. Yang bisa masuk dan mengetahui apa yang ada di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang bisa tahu apa-apa yang terjadi di ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Saudara, Kitab Wahyu ini di dalam pola tabernakel ini secara umum terkena kepada ruang Maha Kudus, tabut perjanjian Allah. Saudaraku, yang bisa memahami Kitab Wahyu, saudara, ini adalah orang yang dipercaya oleh imam besar agung untuk memberitakannya. Karena imam-imam tidak akan tahu. Saudaraku, orang biasa tidak akan tahu. Yang tahu hanya Dia, imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dan ini dipercayakan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, untuk membuka tabir rahasia Kitab Wahyu ini, di dalam Kitab Wahyu pasal 1, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20, di sana Tuhan tampil sebagai imam besar, saudaraku. Dia tampil nyalirani. Saudaraku, artinya dia tampil di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah 7 kaki dian. Saudara, untuk terbukanya rahasia Kitab Wahyu ini, Tuhan perlu tampil sedemikian rupa di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara simak baik-baik, saudara baca baik-baik. Nanti, karena kalau saya sampaikan di sini nanti terlalu panjang, saudara baca ya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Saudaraku, dan Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar agung inilah yang memerintahkan saya untuk memberitakan rahasia Kitab Wahyu sejak dari panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Oleh karena itu saya sampaikan Kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi untuk mengetahui rahasia Kitab Wahyu yang merupakan, saudaraku, ini terkena kepada tabut perjanjian Allah, satu benda di ruang Maha Kudus, di mana tabut perjanjian Allah itu, saudaraku, ruang Maha Kudus itu, saudaraku, itu yang tahu di dalamnya, yang boleh tahu, itu hanya imam besar. Saudaraku, kalau dahulu ya Harun, saudaraku. Tetapi imam besar kita sekarang, imam besar yang kita punya, itu adalah imam besar yang sudah melintasi segala langit. Surat Ibrani katakan begitu. Itulah imam besar agung yang tampil, saudaraku, di dalam Kitab Wahyu ini. Dan karena, saudaraku, Kitab Wahyu ini akan segera digenapi, maka dia tampil dan dia memberitahu apa-apa yang akan segera terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Kitab Wahyu pasal yang ke-1 ini secara spesifiknya ini terkena kepada pintu gerbang dari tabernakel. Ini di dalam susunan pola tabernakel, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 ini terkena pintu gerbang tabernakel. Saudaraku, ini dari pewahyuan yang dahulu diterima oleh almarhum Pendeta Van Gessel. Saya hormat, salut sama beliau, dipakai Tuhan luar biasa. Ini yang membuka banyak rahasia, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Kitab Wahyu pasal yang ke-13 itu secara spesifik juga terkena pintu gerbang.
Ini artinya apa, saudaraku? Ketika saya berdoa dan bergumul, saudaraku, kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1. Saudara, ini terkena pintu gerbang, saudaraku. Pintu gerbang masuk kitab Wahyu. Itu kemudian yang ditampilkan adalah Tuhan Yesus bersama dengan tokoh-tokoh yang akan dipakai di akhir zaman. Ini pintu gerbang yang benar. Saudaraku, jadi kalau saudara mendengarkan satu pemberitaan tentang akhir zaman, saudara mendapatkan satu pemberitaan tentang kitab Wahyu, yang diperkenalkan adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, dan juga tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam kitab Wahyu, maka itu pintu gerbang yang benar. Tetapi ketika seseorang itu tahu berita kitab Wahyu, pemberitaan tentang akhir zaman, tetapi yang dikenal dia, yang menjadi tenar, yang menjadi populer, yang dikenal secara detail itu menjadi, saudaraku, adalah Wahyu pasal yang ke-13, munculnya antikris dan nabi palsu. Itu pintu gerbang dari berita kitab Wahyu yang keliru. Saudara, jadi kalau saudara mendengar pemberitaan tentang akhir zaman, yang menjadi ngetop tenar itu justru antikris dan nabi palsu, itu pintu gerbang yang salah. Oleh karena itu, saudaraku, luar biasa sekali. Baik kitab Wahyu pasal yang ke-1, ini di dalam pola tabernakelnya, ini bersesuaian dengan pintu gerbang bait suci. Kemudian Wahyu pasal 13, itu di dalam pola tabernakelnya juga terkena kepada pintu gerbang bait suci. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ini merupakan pintu gerbang yang benar. Kalau seseorang itu mendapat pemberitaan tentang akhir zaman yang benar, maka dia akan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang datang. Dia yang tampil sebagai imam besar. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, saudara baca, simak baik-baik. Itu yang harus saudara kenal kalau saudara menerima pemberitaan akhir zaman yang benar. Saudara, kemudian kalau seseorang itu menerima pemberitaan akhir zaman yang salah, nanti yang akan menjadi tenar pintu gerbangnya itu adalah Wahyu pasal 13. Yang tenar malah antikris, nabi palsu, dan konspirasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, lewat pemberitaan ini saya sampaikan kepada saudara bahwa di akhir zaman Tuhan yang membuka rahasia kitab Wahyu ini, saudaraku. Karena kitab Wahyu ini secara umum, keseluruhannya dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu terkena kepada tabut perjanjian Allah, ruang Maha Kudus. Ini yang tahu ruang Maha Kudus rahasianya secara detail itu adalah imam besar. Artinya rahasia kitab Wahyu ini hanya diketahui, hanya bisa diungkap bukakan kalau, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Tuhan Yesus sendiri yang tampil di tengah-tengah jemaatnya, memimpin jemaatnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saudaraku, jadi ini ciri dari pemberitaan akhir zaman yang benar. Yang akan dikenal, yang akan dimuliakan adalah Tuhan Yesus yang akan datang. Dia yang tampil sebagai imam besar. Kemudian juga di samping itu saudara akan mengenal pula tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, tokoh-tokoh itu disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Sebab kalau ada kegerakan rohani, itu ada tokohnya. Saudaraku, kegerakan pada zaman Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun, tokohnya Musa. Dan itu yang harus dikenal. Yang harus lebih terkenal itu bukan Firaunnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, saya saat ini kembali kepada topik akan menyampaikan mengenai kegerakan kuda putih. Saudaraku, ini Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saudara, sekilas saya sampaikan lagi. Kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan dari hamba-hamba Tuhan. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saudaraku,
kegerakan dari hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus untuk menjangkau sisa-sisa Israel, untuk menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Sebab sampai saat ini banyak dari bangsa Israel yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mereka masih beribadah menurut liturgi Taurat, menurut liturgi saudaraku, hukum Taurat. Saudaraku, tetapi di akhir zaman ini melalui kegerakan kuda putih, kita akan menjangkau bangsa Israel itu supaya percaya Tuhan Yesus Kristus, kemudian memiliki arah fokus yang benar, yaitu arah pembangunan bait Allah yang sejati. Saudaraku, bait Allah yang sejati itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Saudaraku, sedang yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Saudara, yang dimaksud dengan bait suci yang akan dibangun oleh kita dan bangsa Israel nanti yang kita jangkau adalah, saudaraku, bait Allah rohani. Yang pertama menunjuk kepada badan kita yang menjadi bait Allah Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, lewat pemberitaan kitab Wahyu yang benar dengan pintu gerbang yang benar. Ini, saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan kudus, kegerakan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman untuk menjangkau bangsa Israel. Tetapi pemberitaan yang salah, saudaraku, yang pintu gerbangnya bukan Wahyu pasal 1, saudaraku, nanti akan mengenal kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini dikira antikris. Padahal bukan, saudaraku. Antikris itu munculnya di Wahyu pasal 13. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwa Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini antikris, ini keliru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini adalah 9 bulan masa kegerakan untuk menjangkau Israel dalam kesatuan tubuh Kristus. Ini terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal ke-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kegerakan kuda putih ini terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Dan waktunya adalah 9 bulan. Saudara, sebelum 9 bulan ini ada peristiwa apa, saudaraku? Ada peristiwa 2 tahun penyucian terhadap gereja Zaitun liar, terhadap gereja non-Israel yang dipersiapkan sungguh-sungguh sehingga memiliki karakter kakidian emas, saudaraku. Dan sesudah jadi, saudaraku, maka penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja-gereja, jemaat-jemaat dari berbagai gereja, dari berbagai organisasi gereja, dari seluruh penjuru bumi, ini nanti kemudian akan menjangkau bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Dan kegerakan kuda putih ini memakan waktu selama 9 bulan. Saudaraku, digenapi di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7. Saudara, itulah saat pelaksanaan kegerakan kuda putih. Saya bacakan Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudaraku, jadi yang membuka meterai ini anak domba. Anak domba itu siapa, saudaraku? Tuhan Yesus, imam besar agung kita. Saudaraku, imam besar agung kita yang membuka meterai ini, saudaraku. Tetapi pekerjaan dari imam besar agung ini, dia amanatkan, dia berikan kepada hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah.
Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang. Di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut 7 guruh halilintar, saudaraku, 7 guruh. Kemudian dalam kiprahnya di dalam kegerakan kitab Wahyu, 7 bintang ini disebut, saudaraku, ini merupakan pelaksana dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi kalau saya menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu, yang menjadi tenar itu adalah Tuhan Yesus. Dia imam besar agung kita. Dan tokoh-tokohnya, saudaraku, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, kitab Wahyu loh, pasal 1 itu, saudaraku, sudah menuliskan ini yang harus engkau kenal. Saudaraku, aku yang harus engkau kenal. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri begitu, saudaraku. Yang tampil, saudaraku, luar biasa dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, saudaraku. Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Seperti itu, saudaraku, gambarannya sebagai imam besar agung yang ada di tengah-tengah jemaatnya. Saudaraku, juga tokoh-tokoh yang di orbitnya dia yang adalah 7 bintang di tangan kanan Allah. Itu kitab Wahyu sudah langsung ditunjukkan oleh Tuhan. Malah orang yang saudaraku, tidak paham langsung, yang dipahami itu malah antikris, nabi palsu, kronik-kroniknya, saudaraku. Ini ironis sekali. Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu pasal 1 itu langsung memperkenalkan dirinya. Ini aku yang akan datang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ditampakkan profilnya secara detail. Kemudian ini hamba yang aku bawa, saudaraku. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Bintang itu hamba-hamba Tuhan. Orang yang menunjukkan, saudaraku, kepada jalan kebenaran, saudaraku. Yang menunjukkan kepada banyak orang kepada jalan kebenaran. Itulah seperti bintang-bintang di langit, kekal untuk selamanya. Daniel katakan begitu. Saudaraku, ini yang harus kita perkenalkan kalau kita masuk di dalam pintu gerbang kitab Wahyu yang benar. Jangan kita masuk dalam pemberitaan kitab Wahyu, ngomong kitab Wahyu, tetapi yang diberitakan malah antikris, nabi palsu, saudaraku. Yang akan datang itu Tuhan Yesus, saudaraku. Wahyu pasal 1 Tuhan membeberkan diri. Ini profilku, pahami baik-baik. Ini hamba-hambaku, pahami baik-baik. Saudaraku, makanya di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan itu menegur keras kepada 7 jemaatnya, saudaraku. Kalau barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, luar biasa. Kembali kepada kegerakan kuda putih, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, saudaraku, yang dipimpin oleh 7 bintang tadi, saudaraku, untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Saudara, dan pemimpin kegerakan kuda putih sudah saya terangkan, itu digambarkan sebagai malaikat yang gagah, penunggang kuda putih, yang ditulis di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11. Dialah malaikat si unggas Nasar, malaikat burung buas dari timur, malaikat burung Garuda. Yesaya pasal 46 ayat 11, saudaraku. Kemudian ini yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 disebut malaikat yang gagah, saudaraku. Kemudian yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, dia disebut sebagai malaikat yang berwajah seperti matahari, yang kaki kanannya menginjak lautan, kaki kirinya menginjak daratan, dan di tangannya memegang sebuah gulungan kitab yang terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tokoh-tokoh yang harus dikenali di akhir zaman, saudaraku. Tokoh yang ditampilkan Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 itu Tuhan membuka diri, ini aku yang akan datang. Dan ini hamba-hambaku yang akan aku pakai. Saudaraku, orang malah tidak menangkap itu, saudaraku. Jangan payah ini, saudaraku. Bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Yang ditangkap itu malah antikris, nabi palsu, itu Wahyu pasal 13. Itu malah yang tenar. Itu berita yang keliru, saudaraku. Jadi, saudaraku,
pemberitaan yang benar dari kitab Wahyu itu adalah yang menjadi tenar, yang menjadi diagungkan adalah nama imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita yang sudah melintasi semua langit. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kegerakan kuda putih ini merupakan satu kegerakan positif. Kegerakannya Tuhan Yesus Kristus memimpin bangsa non-Israel, memimpin bangsa kafir atau jaiton liar, saudaraku. Bangsa kafir atau jaiton liar untuk menggendong, bahasa Yesaya pasal 46-nya dikatakan begitu, untuk menanggung, untuk memikul dan menyelamatkan bangsa Israel masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa. Inilah kegerakan kuda putih, saudaraku, dalam masa 9 bulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kegerakan kuda putih itu begitu dahsyat. Ketika 7 meterai itu dibuka oleh anak domba, dan lewat pembukaan 7 meterai tersebut, saudaraku, melalui pembukaan 7 meterai tersebut, gulungan kitab itu menjadi terbuka. Saudaraku, gulungan kitab itu selain merupakan satu rahasia dari kitab suci, dari Alkitab, dari kitab Wahyu khususnya, ini menjadi terbuka jelas, saudaraku. Maka gulungan kitab yang terbuka ini, saudaraku, terbukanya gulungan kitab tersebut juga merupakan terbukanya mata hati umat Israel. 12 suku Israel itu menjadi terbuka, saudaraku, lewat kegerakan kuda putih, saudaraku, yang di dalamnya nanti memuat, saudaraku, penghukuman 7 meterai. Jadi terbukanya 7 meterai itu juga merupakan gambaran dari terbukanya mata hati bangsa Israel untuk menerima Kristus Mesias. Sehingga mereka memahami rencana Tuhan pada akhir zaman. Menerima bangsa kafir kita, saudaraku, menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai juru selamat, dan sebagai kepala gereja, dan juga sebagai mempelai pria surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terbukanya mata hati bangsa Israel ini seperti tertulis dalam Yesaya pasal 29 ayat 9 dan 10. Saudara simak baik-baik. Yesaya pasal 29 ayat 9 dan 10, saudara baca sendiri ya, karena nanti panjang kalau saya sampaikan. Terbukanya mata hati bangsa Israel. Saudaraku, itu terbukanya meterai, saudaraku. Jadi membawa bangsa Israel untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa, supaya menyatu dengan kita dari gereja bangsa kafir, ini bukan satu pekerjaan yang ringan, saudaraku. Ini merupakan satu pekerjaan yang berat sepanjang masa, bahkan juga pastinya juga menelan biaya yang tidak sedikit, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ini merupakan kegerakannya Tuhan, saudaraku, seperti Mazmur pasal 102 ayat 14 ini, Tuhan itu membangun dan menyayangi Sion, dan sudah tiba waktunya untuk mengasihinya kembali, saudaraku. Tuhan membangun dan menyayangi Sion, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kegerakan kuda putih adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel yang dipimpin oleh hamba Tuhan yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai penunggang kuda putih, sebagai yang dikenal dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 sebagai malaikat si unggas Nasar, yang dikenal di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 sebagai malaikat sang surya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan senjatanya itu busur, saudaraku, bukan panah. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini salah ya, saudaraku, disebut sebagai senjatanya itu panah, tapi yang benar ini bow, atau kalau dalam bahasa aksinya disebut, dalam bahasa asli itu disebut sebagai tokson, saudaraku. Itu satu busur, saudaraku, busur, dan yang menjadi anak panahnya itu adalah hamba-hamba Tuhan, yang disebut juga sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengenai penunggang kuda. Penunggang kuda ini, saudaraku, adalah hamba-hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk mengiringi kegerakan kuda putih. Jadi ada penunggang kuda putih, kemudian penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda kelabu. Saudara, ini hamba-hamba Tuhan yang disebut juga, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Tetapi mungkin kemudian saudara bertanya, kenapa penunggang kuda kelabu itu namanya maut? Itu nanti akan saya jelaskan nanti pada pokok bahasan yang selanjutnya. Sekarang akan saya terangkan mengenai penunggang kuda ini siapa. Itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Itu adalah pelaksana dari penyucian, pengudusan, pemersatuan gereja-gereja dari Zaitun Liar. Itu pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan yang menyucikan gereja-gereja dan menyatukannya dari seluruh penjuru bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, hamba-hamba Tuhan ini merupakan pelaksana juga dari penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara, kita akan baca, ini nubuatannya Zakaria pasal 1 ayat 8-10. Tadi malam aku mendapat satu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Maka aku berkata, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Saudaraku, jadi penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda kelabu. Saudaraku, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8 itu adalah hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang di sini dikatakan yang diutus oleh Tuhan untuk menjelajah seluruh bumi. Saudara, jadi untuk menyelamatkan bangsa Israel ini Tuhan berusaha dengan sangat, saudaraku, bahkan dia mengutus para utusan untuk menjelajah bumi. Inilah hamba-hamba Tuhan yang akan menjangkau seluruh bumi lewat kegerakan-kegerakannya yang dahsyat, saudaraku. Saudara, kalau memperhatikan nubuatannya dalam Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8, arah dari kegerakan ini juga jelas. Kegerakan kuda putih nanti akan bergerak dari timur ke barat. Kemudian kuda merah ini akan bergerak menjelajah bumi. Saudaraku, kemudian kuda hitam ini akan pergi ke arah utara. Dan kuda kelabu ini bergerak ke arah selatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini nanti mengandung rahasia yang dalam juga. Saudara, di sini saya akan menyampaikan mengenai dari mana munculnya hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, pernah saya sampaikan ketika pemberitaan terdahulu bahwa 7 hamba Tuhan itu 4 diantaranya berasal dari Indonesia, saudaraku, dan yang 3 ini berasal dari luar negeri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini memang diperoleh lewat hikmat dan makrifat, lewat pewahyuan, tetapi nanti ini di dalam ayat-ayatnya pun ada. Saudaraku, jadi 7 bintang tersebut ini juga disebut juga kalau dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu 7 malaikat sidang. Kalau dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 3 disebut 7 guruh, saudaraku. Ini bintang yang pertama atau guruh yang pertama. Itu berasal dari Indonesia, saudaraku. Dan ini berdomisili di luar negeri. Saudaraku, ini karena satu pemberitahuan melalui hikmat dan makrifat ya, saudaraku. Tapi ini juga ada ayatnya, saudaraku.
Saudara boleh baca, ini nubuatannya dalam Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7, karena panjang ini kalau saya jelaskan detailnya bagaimana, saudaraku. Jadi bintang yang pertama atau guru yang pertama ini dari Indonesia, saudaraku. Ini nubuatannya Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-25. Simak baik-baik dan saudara baca ya. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian bintang yang kedua atau guru yang kedua, saudaraku. Ini juga dari Indonesia. Saudaraku, ini nubuatannya di dalam Yesaya pasal 41 juga ayat 1 sampai 7 juga ayat yang ke-25 tadi. Saudaraku, sama ini nubuatannya. Kemudian guru atau bintang yang ketiga ini juga dari Indonesia. Ini Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7 dan ayat 25. Masih sama juga saudaraku nubuatannya. Karena ini saudaraku satu tokoh-tokoh yang mengiringi dari munculnya kegerakan kuda putih dari malaikat sang surya, saudaraku. Kemudian guru yang keempat atau bintang yang keempat, saudaraku, ini juga dari Indonesia, nubuatannya masih sama, Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 7 dan ayat yang ke-25, saudaraku. Kemudian guru atau bintang yang kelima, ini saudaraku, ini dari Eropa, saudaraku. Jadi bintang yang kelima, ini dari Eropa, saudaraku. Ini nubuatannya di Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22. Saudaraku, jadi bintang yang kelima atau guru yang kelima, ini nubuatannya, saudaraku, di dalam Yesaya pasal 49, saudaraku, ayat yang ke-12 sampai 22. Saudara buka, nanti kalau tidak jelas bisa tanya kepada saya lewat WhatsApp, saudaraku, secara pribadi karena ini penjelasannya panjang ya, saudaraku. Ini guru yang kelima, ini dari Eropa, saudaraku. Kemudian guru atau bintang yang keenam yang digenggam di tangan kanan Allah itu, yang keenam ini dari Sinim atau China, saudaraku. Ini Yesaya pasal 49 ayat 11 ayat 12 sampai dengan 22. Ini nubuatan dari guru yang keenam. Ini berasal dari Cina, dari Tiongkok yang sekarang merupakan awal dari munculnya virus corona, virus Wuhan, saudaraku. Dari sana nanti juga muncul satu tokoh dahsyat, saudaraku, dari China. Itu merupakan guru atau hamba Tuhan yang disebut bintang. Salah satu bintang, saudaraku, ini bintang yang keenam, ini dari Cina, saudaraku. Dan ini, saudaraku, nubuatannya di dalam Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22. Saudaraku, kemudian guru yang ketujuh atau bintang yang ketujuh, ini dari Amerika. Saudaraku, jadi kalau sekarang Amerika sama Cina itu seperti berseteru, saudaraku. Itu tapi di dalam negara mereka nanti akan dipilih hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai di akhir zaman. Jadi guru yang ketujuh ini berasal dari Amerika. Nubuatannya Yesaya pasal 49 ayat yang ke-12 sampai dengan 22. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya malaikat sang surya yang diiringi, saudaraku, dengan hamba-hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Dan tujuannya adalah mempertobatkan bangsa-bangsa Israel sampai bilangannya genap. Nanti, saudaraku, bilangannya seperti ditulis di dalam kitab Wahyu, saudaraku, itu adalah 144.000. Tetapi ini merupakan bilangan secara hurufiah. Yang dimeteraikan di dalam kitab Wahyu pasal 7 dari 12 suku Israel itu ada 144.000. Dari suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, Gad
Ini 12.000, suku Asyer 12.000, suku Naftali 12.000, suku Manasye 12.000, suku Simeon 12.000, suku Lewi 12.000, suku Isyakar 12.000, suku Zebulon 12.000, suku Yusuf 12.000, dan suku Benyamin 12.000. 144.000 totalnya. Itu jumlah secara hurufiah. Saudaraku, jadi merupakan satu angka perlambang saja. Sedangkan makna hakikinya, saudaraku, ini seperti pernah saya sampaikan, saudaraku, ini adalah orang-orang yang menjunjung tinggi korban Kristus, Paskah Kristus, saudaraku. Jadi, saudaraku, jumlah dari Israel 12 suku yang dimeteraikan itu 144.000. 144.000 tersebut ini merupakan angka perlambang. Saudaraku, saudara tahu sejarahnya, ini saya beritahukan satu rahasia di balik sejarah angka 144.000. Bangsa Israel ini diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Saudaraku, ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat ke-13. Juga Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-6. Saudaraku, ditulis itu perbudakan dari bangsa Israel diperbudak di Mesir itu selama 400 tahun. Saudara, sedangkan 1 tahun Israel itu sama dengan 360 hari. Saudaraku, jadi 400 tahun kali 360 hari. Perhatikan baik-baik, ini pelajaran matematika juga ya, saudaraku. Firman Tuhan, tetapi ini mengandung satu rahasia yang dalam. 400 tahun perbudakan Israel, saudaraku, dikalikan 360 hari, ini sama dengan 144.000 hari. Saudaraku, jadi 400 tahun Israel itu sama dengan 144.000 hari. Kemudian tepat pada hari yang ke 144.000 tersebut, Israel keluar dari perbudakan Mesir dipimpin oleh Musa karena kekuatan Paskah anak domba. Saudaraku, ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saudaraku, jadi angka 144.000 ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya adalah jemaat tubuh Kristus sidang mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku, yang menjunjung tinggi Paskah, saudaraku, yang menjunjung tinggi korban Kristus untuk kesempurnaan hidupnya menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Sebab tanpa kekuatan korban Kristus, kita itu manusia lemah, penuh cacat celah. Kita tidak mampu. Dengan kekuatan Paskah Kristus, saudaraku, dengan kekuatan korban Kristus, maka orang akan mampu menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Oleh karena itu, bilangan mempelai itu jumlahnya adalah 144.000. Saudaraku, asalnya dari mana tadi, saudaraku? Dari perbudakan bangsa Israel. Saudaraku, di tanah Mesir, saudaraku, itu diperbudak selama 400 tahun, saudaraku. 400 tahun itu sama dengan 144 hari. Dan tepat pada hari yang ke 144.000, ini saudaraku, ini bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan dipimpin oleh Musa karena kekuatan Paskah, saudaraku, lewat penyembelihan domba Paskah. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 17. Jadi untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah, itu kita harus menjunjung tinggi korban Kristus supaya dikuduskan hari demi hari sampai akhirnya mencapai kesempurnaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kiranya ini memberkati saudara,
saya sudah sampaikan. Kalau selama ini ada yang bertanya dari mana asalnya penunggang kuda, saudaraku, dari mana asalnya 7 bintang itu, saudaraku, 4 bintang, 4 tokoh ini dari Indonesia. Saudaraku, nubuatannya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-1 sampai 7 dan ayat yang ke-25. Ini bintang ke-1 sampai dengan bintang ke-4. Kemudian bintang yang ke-5, ini dari Eropa. Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22 nubuatannya. Saudaraku, kemudian bintang yang ke-6 ini dari Sinim, saudaraku. Ini nubuatannya Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22. Saudaraku, kemudian bintang yang ke-7 ini dari Amerika, dari negara Paman Sam, saudaraku. Ini nubuatannya di dalam Yesaya pasal 49 ayat 12 sampai 22. Tidak cuma itu sebetulnya, Mika juga menubuatkan, Mika pasal 5 ayat 5. Nanti suatu ketika saudaraku, Tuhan akan membangkitkan 7 orang gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, ini kegenapannya sekarang ini. Kegenapan akhir zaman ini, nanti ketika kitab Wahyu digenapi, Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, dan dia memakai hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kemudian saya beritahu lagi saudara, ini satu rahasia besar. Saudara simpan baik-baik, saudara boleh catat. Saudara, penunggang kuda merah. Saudaraku, ini siapa saudaraku? Penunggang kuda merah ini adalah bintang yang dari Eropa. Saudara perhatikan baik-baik. Memang ini dari pewahyuan, tetapi ada ayatnya juga saudaraku. Yang nanti akan menghukum bumi dengan mengambil, saudaraku, yang akan menghukum bumi, penunggang kuda merah. Ini dari Eropa, ini akan menghukum bumi dengan mengambil damai sejahtera atas bumi, nanti sehingga orang saling membunuh. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Mengambil damai sejahtera. Ini nanti dari nubuatan mulutnya, saudaraku, hamba Tuhan yang dari Eropa itu. Saudaraku, kemudian penunggang kuda hitam. Saudaraku, ini yang akan menubuatkan nantinya penghukuman yang nanti menimbulkan kelaparan sehingga dikatakan secupak gandum sedinar, saudaraku, 3 cupak delai sedinar, saudaraku. Ini adalah bintang, saudaraku, yang berasal dari Sinim, dari China. Ini yang akan menghukum bumi dengan kelaparan. Saudara perhatikan baik-baik. Yang akan menghukum bumi dengan kelaparan adalah bintang hamba Tuhan yang nanti munculnya dari Cina atau dari Sinim. Saudaraku, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Juga Yeskiel pasal 9 ayat 1 sampai 11. Saudara, kemudian kuda kelabu. Saudaraku, ini yang menungganginya, ini adalah bintang yang dari Amerika. Ini nanti yang akan menimbulkan, saudaraku, perang dunia yang ketiga. Lewat ucapan mulut dari hamba Tuhan yang dari Amerika ini, saudaraku. Nanti akan mengakibatkan bumi dihantam dengan hukuman perang dunia yang ketiga. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Penduduk bumi nanti akan dibunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang-binatang buas di bumi. Dan saudaraku, mereka adalah manusia yang dirasuki oleh kuasa kegelapan, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, penunggang kuda kelabu atau hijau kuning ini adalah hamba Tuhan, bintang yang berasal dari Amerika. Maka saya serukan kepada hamba-hamba Tuhan di Amerika, daripadamu akan muncul satu bintang yang nanti akan menghukum bumi dengan perang dunia yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik. Memang hal ini dari pewahyuan, tetapi ayatnya pun ada. Saudara yang dikasih Tuhan, dan nanti kita akan sama-sama melihat, saudaraku, betapa dahsyatnya rencana Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali rahasia Tuhan. Dan ini semua nanti baik
meterai pertama ketika kuda putih dibuka, kemudian meterai kedua kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu, kemudian meterai-meterai selanjutnya itu terjadi pada saat kegerakan kuda putih. Saudaraku, dahsyat luar biasa. Jadi nanti kita menjangkau bangsa Israel itu di tengah-tengah perang dunia yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi jelas. Target dari kegerakan kuda putih adalah terjangkaunya bangsa Israel. Sebagian dari bangsa Israel sampai genap bilangan tubuh Kristus yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah itu digenapi. Saudaraku, kegerakan kuda putih adalah kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Yang dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 disebut 7 malaikat sidang. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 6 dan pasal 7 mereka pelaksana dari penghukuman 7 meterai. Kemudian di Wahyu pasal 8 mereka pelaksana, saudaraku, penghukuman 7 sangkakala. Kemudian di Wahyu pasal 16 mereka adalah pemegang amanat penghukuman 7 bokor murka Allah. Luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.